Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Rizkina Khairunisa dari Prodi PAI semester 2. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Asy-Syukuriyah dengan narasumber Ustadz Haji Ahmad Syamsul Huda SPDI. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan untuk terkait dengan perkembangan Islam di Jiwut. Yang saya tahu dari orang tua dan orang-orang tua dulu atau saya juga, bahwa yang pertama kali merintis atau berjuang di Desa Jiwut, khususnya ini di Dukuh Klampok, itu namanya Mbah Muskam. Nah, Mbah Muskam ini asli rumahnya adalah di Megelen, Jawa Tengah. Kemudian datang ke tempat ini berkeluarga dengan namanya Mbah Muntoya. Nah, ketika sudah berkeluarga, kemudian beliau berdomisili di Dukuh Klampok, Desa Jiwut. Setelah itu beliau mendirikan masjid. Masjid ini pertama kali di Desa Jiwut. Jadi Klampok, Jiwut, Darungan, bahkan sampai Robyong itu dulu sholat Jumatnya juga di Klampok sini, karena memang masjidnya pertama dan satu-satunya. Kebanyakan penduduk di Desa Jiwut ini belum masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi belum menjalankan syariat sepenuhnya, sehingga kedatangan Mbah Muskam ini menarik perhatian masyarakat Jiwut, kemudian berbondong-bondong untuk mengikuti perjuangan beliau ini. Beliau ini berkeluarga, punya anak cucu. Anaknya kalau nggak salah kurang lebih ada 7 atau berapa. Itu beliau mulai tahun 1900-an sampai 1925. Setelah itu perjuangannya diteruskan oleh anak menantunya. Anak menantunya yang bernama Hasan Dipuro. Hasan Dipuro ini yang meneruskan perjuangan mertuanya. Dulu sebelum diambil menantu, beliau ini adalah santrinya yang sama-sama datang juga dari Megelen. Setelah lama di sini diambil menantu, kemudian Mbah Muskam meninggal, diteruskan perjuangannya oleh anaknya dan anak menantunya ini satu-satunya ini. Beliau Mbah Hasan Dipuro ini pergi haji, kemudian namanya dirubah menjadi Mbah Haji Syukur. Beliau ini berjuang, meneruskan perjuangan mertuanya sampai tahun 1935. Setelah 1935, beliau ini punya anak yang namanya, yang dulu ketika masih muda itu mondok di Tremas, Pacitan. Nah, beliau ini sebelum keluarga yang nantinya akan menggantikan ayahnya, tapi beliau ini mendapatkan ujian atau musibah, sakit, sehingga beliau ini meninggal anaknya ini, sehingga tidak jadi meneruskan karena sudah meninggal. Kemudian Mbah Hasan Dipuro atau Mbah Haji Syukur ini meninggal tahun 1930-an, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang lain, yang namanya ketika itu melanjutkan adalah Mbah Haji Manan sama Mbah Haji Syukur. Ini anaknya.
Nah, mulai tahun 1935 dilanjutkan oleh anaknya ini, dirintis, dilanjutkan, dibantu oleh keponakan-keponakannya. Di antaranya situ ada namanya Mbah Ahmad Dahlan, kemudian satunya lagi ada namanya Mbah Syafi'i dari Malang aslinya. Kemudian resmi diwakafkannya tanah pondok ini mulai tahun 1960-an, sehingga masjid yang dulunya dirintis oleh Mbah Muskam itu diperbarui oleh cucunya, bukan anaknya ya, cucunya, berarti anaknya Mbah Kasantipuro atau Mbah Haji Syukur itu direnovasi sekitar tahun 1960-an. Kemudian direnovasi lagi sampai tahun 1990-an. Ketika yang melanjutkan cucunya tadi, ada lembaga pendidikan yang namanya Madrasah Diniyah, itu disingkat PDIS, Madrasah Diniyah Islam Syukuriyah. Itu yang merintis dan yang melanjutkan adalah cucu tadi. Kalau yang pondoknya Salafiyah itu jatuh bangun ya, yang ketika itu jumlahnya kurang lebih paling sekitar 50-an. Kalau yang PDIS ini jumlahnya ada 500-an, tapi santrinya pulang semuanya, ini kebanyakan pulang karena ini hanya madrasah diniyah. Nah, setelah itu madrasah diniyah itu berakhir kurang lebih tahun 80-an, kemudian dilanjutkan namanya Pondok Pesantren As-Syukuriyah mulai tahun 1980-an, yang merintis ketika itu Mbah Kiai Zainal Abidin. Tadi cucunya sama dengan keponakannya sampai terakhir sama PDIS tadi juga terakhir 1980-an. Setelah 1980-an dilanjutkan pondok pesantren plus diniyah yang dirintis dan dikembangkan oleh Bapak Kiai Zainal Abidin, ayahnya Antim itu berakhir kurang lebih 1920 kalau yang tadi itu dirintis 1900 pergantian masjid tadi, direnovasi masjid 1990, kemudian berakhir yang pondok pesantrennya tahun 2000, bukan 1900 ya, tahun 2000 itu berakhirnya. Nah, kemudian dirintis juga ketika itu keformalannya namanya MTS As-Syukuriyah, itu berdiri tahun 1988 itu berdiri formal MTS. Ketika itu masih juga dikelola yang itu MTS As-Syukuriyahnya itu berakhir tahun 2003. Setelah 2003 dirintislah pesantren Putri Al-Mawadah sampai sekarang ini. Itu resmi merger Yayasan As-Syukuriyah dengan pesantren Putri Al-Mawadah sampai sekarang ini. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu, nanti bisa dilanjut lagi. Sejarah masjid itu pertama kali didirikan oleh Mbah Muskam beserta
masyarakat muslim yang berada di desa Jiwut, khususnya Dukuh Klampok ini. Kurang lebih didirikannya masjid ini sekitar tahun 1900-an, karena memang masih amat sangat langka masjid di pedesaan. Bahkan satu desa itu ketika tahun itu hanya masih satu, sehingga dukuh yang lain seperti dari Ngrobyong, dari Darungan, dari posisi Jiwut sendiri itu sholat Jumatnya berada di Masjid Klampok ini. Yang mendirikan adalah Mbah Kyai Muskam. Kemudian diteruskan oleh anak menantunya dan anaknya juga, karena anaknya putri, menantunya dulu santrinya yang namanya Mbah Hasan Dipuro, tahun 1000 sampai tahun 1935. Setelah tahun 1935 itu diteruskan oleh cucunya Mbah Muskam, karena Mbah Hasan Dipuro itu meninggal. Diteruskan oleh cucunya Mbah Muskam, alias anaknya Mbah Hasan Dipuro, sampai terakhir itu putranya meninggal tahun 2010 yang terakhir. Namanya Mbah Haji Nur Hadi, itu anaknya, meninggalnya tahun 2015. Kemudian dilanjutkan sampai sekarang ini. Jadi sejarah masjid ini dimulai dari Mbah Muskam, kemudian dilanjutkan putranya Mbah Hasan Dipuro, kemudian dilanjutkan oleh cucunya yang ketika itu Mbah Haji Manan, Mbah Haji Nur Hadi. Resmi diwakafkannya ketika itu akte notaris hitam di atas putih itu tahun 1980-an. Sampai sekarang ini sudah akte notaris hitam di atas putih. Bahkan sampai meluas menjadi pondok ini sudah wakaf semuanya, yang berupa tanah di dalam pondok, kemudian ada lagi yang berupa sawah, kemudian ada lagi yang berupa tanah tanah bukan sawah istilahnya, tegal apa namanya itu, kebun yang berupa juga kebun. Sampai sekarang diteruskan oleh pengurus yang sekarang ini, Al-Mawadah. Mungkin itu cerita singkat terkait dengan pendirian Masjid As-Sukuriyah. Namanya masjid sampai sekarang namanya As-Sukuriyah. Terima kasih.